Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunida Triana dengan NIM 44432200005 dari kelas 3A jurusan Ilmu Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bangunan dasar menggunakan aplikasi SketchUp. Di sini saya menggunakan aplikasi SketchUp Pro yang versi 2022. Langsung saja kita ke caranya. Pertama kita pilih yang rectangle, lalu kita buat alas. Kita sesuaikan dulu ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita pilih yang offset. Di sini tuh kita akan membuat seperti pagar bangunannya gitu. Lalu kita tarik ke arah luar. Setelah itu kita pilih yang rectangle lagi. Kita di sini bikin alas. Alas di sini tuh akan kita gunakan sebagai alas rumahnya. Setelah itu kita pilih push and pull untuk menaikkan alas tadi supaya tidak terlalu rata dengan tanah. Samakan yang alas yang satunya lagi, kita taikan ke atas dan ukurannya itu kita pastikan harus sejajar. Setelah itu kita pilih yang offset. Di sini tuh kita akan membuat tembok rumahnya. Setelah itu kita bikin garis di tengah-tengah untuk memisahkan ruangan yang ada di dalam rumah. Lalu kita pilih offset lagi supaya ada tembok yang di tengahnya. Nah, di situ kan temboknya tuh ada dua kan. Kita bisa hapus yang bagian dalamnya, tapi sebelum dihapus kita bikin garis terlebih dahulu. Setelah bikin garis, selanjutnya baru kita bisa menghapus tembok yang ada di dalam ruangan. Nah, untuk yang ruang tamunya juga sama, kita hapus yang tengahnya, kita bikin garis dulu. Setelah dibikin garis, baru kita hapus garis yang di tengah tadi. Setelah itu kita hapus lagi si garis-garis yang pendek yang ada di tengah itu. Nah, setelah semua garis yang pendek dihapus, kita bisa naikkan temboknya. Kita sesuaikan ukurannya. Di sini sampai 4 meter ketinggiannya. Setelah itu kita akan membuat pintu kamar. Di sini kita menggunakan rectangle. Kita tarik ke arah atas. Nah, lalu untuk si pintu yang satunya lagi kita bisa copy dari pintu yang udah dibuat ini. Kita pilih yang edit, lalu copy, edit lagi, lalu paste. Lalu kita tinggal sesuaikan saja tempatnya di mana. Nah, setelah itu untuk supaya ada kayunya gitu, kita pilih yang offset, lalu kita tarik ke arah luar. Kita sesuaikan ketebalannya sesuai dengan keinginan kita. Lalu pintu yang satunya lagi kita tambahkan kayunya. Nah, biasanya kan kalau pintu itu agak menjorok ke dalam ruangan, kita bisa bikin garis dulu ke bawah, lalu kita hapus garis yang horizontal. Nah, jangan lupa pintu yang satunya lagi kita hapus. Setelah garis yang horizontalnya dihapus, kita bisa dorong si pintu ini ke arah dalam menggunakan push and pull. Kita dorong sedikit, lalu pintunya yang satunya lagi. Nah, di sini kan pintunya itu terlalu polos ya, kita bisa tambahin lagi kayak ada kayu-kayu yang
nonjol gitu menggunakan offset. Habis itu kita bikin handle pintunya. Kita pakai yang rectangle, kita bikin persegi panjang. Nah, untuk pintu yang satunya lagi kita tinggal copy saja. Setelah itu kita bisa kasih warna. Di sini kita pilih material yang wood atau kayu, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk yang si handle pintunya kita pilih yang metal. Setelah itu kita akan membuat pintu yang bagian depan rumahnya. Kita bikin garis bantu dulu supaya pintunya itu tepat ada di tengah-tengah. Setelah itu kita pilih yang rectangle, kita bikin persegi panjang, kita tarik ke arah atas. Lalu arah yang satunya lagi kita bikin. Setelah itu kita akan membuat jendela. Di sini sama, kita akan membuat garis bantunya dulu. Nah, jangan lupa di sini tuh ukurannya kita samakan supaya tidak besar sebelah. Setelah itu bisa kita hapus si garis bantu yang sudah kita bikin tadi. Lalu kita bikin aksen kayunya gitu. Kita hapus bagian yang garis horizontalnya supaya bisa kita dorong ke arah dalam. Nah, setelah itu kita pilih pensil untuk membuat garis di tengah-tengah. Nah, untuk jendela juga sama, kita pilih yang offset supaya ada kayu-kayu yang di pinggirannya itu. Nah, supaya pintunya itu tidak terlalu polos, kita bikin ada garis-garis kayu lagi di dalamnya. Setelah ini kita akan membuat handle pintunya lagi menggunakan yang rectangle. Seperti ini, lalu kita bisa copy lagi untuk handle yang satunya. Seperti ini, lalu kita bisa menambahkan aksen warnanya. Nah, untuk jendelanya juga sama, kita tambahkan motif kayu. Nah, untuk si kacanya kita pilih yang glass and mirror.
Di sini ada banyak sekali jenis kaca. Setelah itu kita akan membuat jendela di dinding yang satunya lagi. Kita bikin garis bantu dulu di tengah-tengah. Setelah itu kita pilih yang rectangle untuk membuat persegi. Nah, setelah itu supaya ada hiasannya dikit, kita pilih yang 2 point arc untuk membuat garis lengkung ke arah atas. Setelah itu yang garis di tengahnya itu bisa kita hapus. Lalu kita pilih yang offset untuk menambahkan kayu. Setelah itu kita kasih motif kayunya lagi. Kita kasih jendelanya dulu. Setelah itu pilih yang wood untuk membuat motif kayu. Setelah itu kita akan membuat ventilasi udara yang ada di atas pintu. Kita akan membuat persegi panjang menggunakan pensil. Lalu kita menggunakan offset supaya ada kayu pinggirannya lagi. Nah, untuk ventilasi yang jendela kita bisa copy saja dari yang si pintu tadi. Nah, untuk jendela yang di pinggir pintu kan ini ukurannya kepanjangan, bisa kita kecilkan menggunakan scale. Kita copy untuk jendela yang satunya lagi. Setelah itu bisa kita kasih warna. Nah, untuk yang ventilasinya ini kita pilih yang glass and mirror, lalu kita pilih motif yang untuk ventilasi. Setelah itu kita akan membuat atap. Nah, untuk membuat atap ini kita harus membuat garis dulu dari ujung bangunan. Setelah membuat garis lurus, kita akan membuat garis yang vertikal. Kita buat garis vertikal, lalu kita tarik ke arah bawah sampai membentuk segitiga. Nah, setelah itu si garis yang ada di tengahnya itu bisa kita hapus. Lalu kita tarik ke arah depan menggunakan push and pull. Nah, untuk atap yang satunya lagi sama, kita bikin garis vertikalnya dulu. Tapi kita ukur dulu supaya tingginya itu sama. Lalu kita sambungkan ke atap yang satunya lagi. Setelah itu kita bikin garis ke bawah untuk membuat segitiga. Lalu kita tarik sampai nyambung ke atap yang satunya lagi. Nah, di sini atapnya sudah jadi. Setelah itu untuk bagian dindingnya kita pilih yang di brick. Kita warnai semua dindingnya.
Nah, untuk bagian gentengnya kita pilih bagian roofing, lalu kita pilih genteng sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk di depannya ini kita akan membuat semacam segitiga gitu supaya tidak terlalu polos. Lalu kita pilih yang offset. Setelah ini kita akan membuat kanopi di bagian depannya. Kita tarik garis terlebih dahulu, lalu kita menggunakan push and pull, kita tarik ke arah depan. Nah, jangan lupa kita beri warna untuk bagian depannya ini. Nah, untuk tampilan kanopinya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira tampilan rumahnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat pagarnya, tapi kita akan menghapus si garis yang di depannya dulu. Kita hapus si garisnya. Setelah itu kita tarik menggunakan push and pull. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan komponen. Kita bisa bebas memilih komponen apapun, tinggal kita tarik saja. Lalu kita bisa putar si mobil ini menggunakan rotate untuk memutar arahnya. Nah, di sini kita akan menambahkan keramik untuk yang di luarnya. Nah, untuk detail keramiknya seperti itu. Setelah itu kita akan menambahkan yang picnic table, sama tinggal kita tarik saja. Lalu kita posisikan si komponen tersebut sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bebas bisa memilih komponen apapun di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.